Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvianus Dendo. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang mengimplementasikan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia keilmuan dalam makalah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis dan diungkapkan dengan metode-metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah tertentu. Karya tulis ilmiah berisi data dan fakta maupun hasil penelitian seseorang yang ditulis secara runut dan sistematis berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak bersifat emosional dan personal, dan tersusun secara sistematis dan logis. Dan bahasa Indonesia keilmuan adalah ragam bahasa yang digunakan dalam konteks ilmiah atau akademis. Bahasa Indonesia keilmuan memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari ragam bahasa lain, seperti yang pertama itu objektif. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah objektif dan netral, tidak mengandung opini atau penilaian pribadi penulis. Terus yang kedua itu cendekia. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah menggunakan bahasa yang formal dan baku, sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga yaitu lugas. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah lugas dan mudah dipahami, menghindari penggunaan kata atau kalimat yang rumit dan berbelit-belit. Terus yang keempat yaitu tepat. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah menggunakan kata dan istilah yang tepat dan sesuai dengan bidangnya. Terus yang kelima, konsisten. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah konsisten dalam penggunaan ejaan, tata bahasa, dan istilah. Dan juga ada beberapa tips untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia keilmuan dalam makalah. Yaitu yang pertama, memilih kata dan istilah yang tepat. Langkah-langkah pertama adalah memilih kata dan istilah yang tepat dan sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari referensi dan buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, atau kamus ilmiah. Hindari penggunaan kata atau istilah yang tidak baku atau tidak sesuai dengan konteksnya. Dan yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas dan padat. Kalimat dalam bahasa Indonesia keilmuan haruslah jelas, padat, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Gunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif. Gunakan kata-kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan antar kalimat. Yang ketiga, menjaga objektivitas. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah objektif dan netral. Hindari penggunaan opini atau penilaian pribadi penulis. Tuliskan fakta-fakta yang ada secara objektif dan biarkan pembaca untuk menarik kesimpulannya sendiri. Terus yang keempat, menggunakan ejaan dan tata bahasa yang baku. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah menggunakan ejaan dan tata bahasa yang baku sesuai dengan kaidah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia atau referensi tata bahasa yang terpercaya. Terus yang kelima, memperhatikan konsistensi. Bahasa Indonesia keilmuan haruslah konsisten dalam penggunaan ejaan, tata bahasa, dan istilah. Hindari penggunaan kata atau istilah yang berbeda dalam satu makalah. Terus yang keenam, membaca ulang makalah. Setelah selesai menulis makalah, bacalah kembali dengan seksama untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia keilmuan telah diterapkan dengan baik. Perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dan pastikan bahwa makalah mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah beberapa contoh penerapan bahasa Indonesia keilmuan dalam kalimat. Contoh yang pertama, kalimat yang tidak baku. Saya melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Terus yang kedua, kalimat yang baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Contoh yang ketiga, kalimat yang tidak lugas. Menurut saya, media sosial memiliki dampak negatif bagi remaja. Terus yang keempat, kalimat yang lugas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memiliki dampak negatif bagi remaja seperti memicu kecemasan, depresi, dan cyberbullying. Contoh yang kelima, kalimat yang tidak tepat. Penggunaan media sosial berlebihan dapat menyebabkan anak muda menjadi antisosial. Terus contoh yang keenam, kalimat yang tepat. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko anak muda mengalami masalah sosial dan emosional. Berikutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia keilmuan. Yang pertama itu tidak emotif. Artinya, karya tulis harus disusun tidak dengan melibatkan aspek perasaan penulisnya. Terus yang kedua, penggunaan bahasa baku. Karya tulis ilmiah harus memuat kaidah berbahasa yang benar, baik dalam ejaan, kata, kalimat. Terus yang ketiga, reproduktif. Artinya, suatu karya ilmiah tersebut ditulis oleh peneliti harus diterima dan dimaknai oleh para pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Terus yang keempat, tidak ambigu. Artinya, suatu karya ilmiah haruslah dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penulis harus menguasai materi atau harus mampu untuk menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Dan yang kelima, bersifat dekoratif dan rasional, yang artinya penulis dalam karyanya harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan kerunutan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisnya.